satu krisis politik yang menyebabkan kegundahan dari PB7 menghadapi tekanan dari VOC atau Belanda. Kemudian beliau itu memilih jalur spiritual dan akhirnya menemukan untuk membabar satu bilah pusaka naga Luk 7 dan memerintahkan kepada Empu Singawijaya. Empu Singawijaya. Ini kalau berdasarkan literatur maupun literatur dari sejarah buku seperti itu. Nah, jadi terciptanya keris Naga Sapta ya dari himpitan politik tentara VOC. Kemudian kalau sultan-sultan dulu kan, raja-raja dulu kan pasti spiritualnya kuat. Iya, betul. Jadi mereka kan di situ kan diterkenal Khalifatu fil Ard, pemimpin di bumi. Kalau di Surakarta ya berarti Surakarta. Tentunya mereka mempunyai satu spiritual yang kuat, keteguhan yang kuat kepada Tuhan. Jadi, nah kemudian memerintahkan kepada Empu Singawijaya dan dibikinlah 7, Mas Yudi. 7 keris ini. 7 keris, 7 keris itu berdapur naga semua, tapi motifnya berbeda-beda. Tapi looknya tetap 7. Nah, yang konon katanya sekarang yang 4, menurut sebagian pecinta keris, yang 4 sudah ada di luar negeri. Mungkin karena motif wallahu alam lah motifnya. Ya. Tapi saya juga belum buka ini, kalau Mas Yudi punya mudah-mudahan yang aslinya. Tapi kan ya wallahu alam ya. Yang 4 itu ada di negara Jerman, Italia, Belanda dan Inggris. Yang 4 berarti masih ada 3 yang ori di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa di seluruh Nusantara maupun di seluruh dunia. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan yang tak terduga, dilindungi dari virus corona atau COVID-19. Amin. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya kedatangan kolektor best of the best dari Tegal. Kenapa saya bilang best of the best? Karena ngatur jadwalnya susah banget. Beliau ini orang sibuk, wilayahnya tidak cuma di Jawa kekuasaannya. Masuk kerajaan Sriwijaya wilayahnya dia, perairannya. Karena dinasnya di Kalimantan Timur juga ikut wilayahnya ya. Gitu. Jadi saya untuk ngatur waktu bertemu beliau itu susah sekali. Pas dia baru datang sehari apa 2 hari dari Kalimantan? Baru kemarin langsung tak culik, padahal dia lagi rapat. Teman-temannya yang lagi rapat istirahat, tak culik sini. Oke, kita podcast lah ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita kedatangan Mas Yudi ya, Mas Yudi. Mungkin sahabat Pusaka Jawa yang sudah pernah nonton video saya yang dulu yang ada pameran di Rita Mall, ada Mas Yudi di sana. Dulu saya bilang, Mas Yudi nanti kita podcast yuk. Alhamdulillah Allah mengabulkan pada hari ini dengan suasana yang tenang, adem, habis diguyur hujan. Kopi dulu Mas Yudi, biar nggak grogi. Agak nervous ini dikit nih. Kali ini Mas Yudi membawa keris dapur apa Mas Yudi? Ini. Silakan dibabar. Nah, karena apa ya? Keris apa? Monggo. Kayaknya keris Nogo ini. Sahabat Pusaka Jawa, selama ini kan saya belum babar keris naga. Kebetulan Mas Yudi bawa keris Nogo. Nah, ini keris Nogo ini sendiri saya mau tanya Mas Yudi nih. Ini sudah berapa lama di Mas Yudi? Kira-kira 2000 berapa ya? Saya agak lupa, lama juga udah. 15 tahun ada? Ya kurang lebih. 15 tahun. Jadi 15 tahun cukup lah ya, cukup lama. Karena udah dewasa, akil balik disunat kalau udah cilik ya. Jadi ini saya belum buka ya. Ini look berapa? Look 7. Oke, deal sahabat Pusaka Jawa. Kalau yang tahu sahabat Pusaka Jawa dengan dapur look 7 berarti sahabat Pusaka Jawa bisa mengestimasi yang senior keris pasti tahu. Oh, pasti Naga Sapto. Benar nggak? Oke. Betul. Karena Naga Sapto adalah keris yang penuh dengan filosofi. Awal ceritanya mungkin kalau berdasarkan sejarah ya Mas Yudi ya, mungkin Mas Yudi lebih tahu, cuman mungkin saya sedikit memberikan gambaran. Pada masa pemerintahan PB7 itu terjadi satu krisis politik yang
yang menyebabkan kegundahan dari PB7 menghadapi tekanan dari VOC atau Belanda. Kemudian beliau itu memilih jalur spiritual dan akhirnya menemukan untuk membabar satu bilah pusaka naga Luk 7 dan memerintahkan kepada Empu Singawijaya. Empu Singawijaya. Ini kalau berdasarkan literatur maupun literatur dari sejarah buku seperti itu. Nah, jadi terciptanya keris Naga Sapta ya dari himpitan politik tentara VOC. Kemudian kalau sultan-sultan dulu kan, raja-raja dulu kan pasti spiritualnya kuat. Iya, betul. Jadi mereka kan di situ kan diterkenal Khalifatul fil Ard, pemimpin di bumi. Kalau di Surakarta ya berarti Surakarta. Tentunya mereka mempunyai satu spiritual yang kuat, keteguhan yang kuat kepada Tuhan. Jadi, nah kemudian memerintahkan kepada Empu Singawijaya dan dibikinlah 7, Mas Yudi. 7 keris ini. 7 keris, 7 keris itu berdapur naga semua, tapi motifnya berbeda-beda. Tapi looknya tetap 7. Nah, yang konon katanya sekarang yang 4, menurut sebagian pecinta keris, yang 4 sudah ada di luar negeri. Mungkin karena motif. Wallahu alam lah motifnya. Ya. Tapi saya juga belum buka ini. Kalau Mas Yudi punya, mudah-mudahan yang aslinya. Tapi kan ya wallahu alam ya. Yang 4 itu ada di negara Jerman, Italia, Belanda dan Inggris. Yang 4 berarti masih ada 3 yang ori di Indonesia. Yang lainnya putran. Putran sendiri juga tidak dibilang putran terus dibilang langsung bilang palsu. Karena yang namanya putran adalah ya memang sama. Kalau yang ciptaan pertama sih iya, tapi ya lihat garap dulu lah. Iya. Mas Yudi ini berarti dapat naga Sabtu dari mana? Dari seorang kolektor juga. Alhamdulillah. Kalau ini sahabat pusaka Jawa, kita belum buka ininya. Kalau pecinta keris, kita dilihat. Tak tunjukin. Anak kuning-kuningnya. Kotor. Nggak pernah dibersihin tuh kelihatan. Ada kuning-kuningnya. Istimidut sahabat pusaka Jawa. Ini kalau perempuan istri mewah ini. Ya. Dari kolektor mana? Dari sini saja. Oh, dari sini. Oke. Jadi tidak panjang lebar, tapi kayaknya biasanya saya bicara begini, Mas Yudi. Untuk mendapatkan keris naga itu, kalau bicara kita flashback lah, mumpung kita ada Mas Yudi, kita sejarah Nusantara ini begini, Mas Yudi. Dulu kan ada Jawanya Jawa Wiwitan. Jawa Wiwitan. Ya Sunda Wiwitan. Terus kepercayaan kita dulu itu kan menyembah gunung. Setelah gunung ular karena dilambangkan sebagai penguasa air yang kuat dan tegar. Dan naga sendiri itu kan ada 2 versi. Pertama naga Eropa yang bentuknya ada sayapnya, leher panjang, kakinya kayak kaki singa, ya kan? Kaki singa, matanya mata elang, ya kan? Ada sayap. Yang kedua adalah naga Cina. Kilin ya. Naga Cina yang terbang panjang, kakinya pendek. Jadi ada 2. Naga sendiri itu kalau di kita di Jawa namanya ular besar. Seperti itu. Nah, naga melambangkan kekuasaan. Jadi orang yang dulu, kita bicara dulu ya, jangan sekarang, dulu ketika orang membuka kerisnya dapur naga itu sudah menunjukkan status sosial, Mas Yudi. Biasanya yang mempunyai keris naga minimal ya bupati, raja. Nah, ini Mas Yudi bisa punya keris naga berarti apa mendure. Terakhir seperti itu. Oke. Ya sahabat pusaka Jawa, mungkin sahabat pusaka Jawa udah gemeten ini Mas Owat cerita mulu clear. Nanti dulu kita bahas dulu biar sahabat pusaka Jawa tahu bahwasanya naga itu mempunyai posisi penting di sejarah Indonesia karena di candi-candi entah itu di kerajaan Majapahit itu meninggalkan gambar motif-motif naga banyak. Makanya saya bilang di sini naga itu mempunyai posisi penting, apalagi kalau untuk orang Siwa, Hindu Siwa. Hindu Siwa sendiri tahu sendiri kan, dia kan berkalungkan ular kobra ya, walaupun bukan ular tapi tetap saja ular. Oke sahabat pusaka Jawa, kita mulai babar. Silakan Mas Yudi yang babar. Apa saya? Silakan. Oke. Kalau saya agak
mohon maaf karena ya mungkin ilmu saya masalah keris itu masih Ya, masih enggak. kecil banget ya. Enggak. Begitu paham. Jadi, Biasa mau- ilmu padi. Karena Mas Yudi juga tapi bener. Saya memang Kita biasa sahabat pusaka Jawa, kita sebelum membuka kita bahas warongkonya, mendaknya, terus mendak, warongko, pendok sampai handle. Oke, kita lihat ini ladrang, jenisnya ladrang kesatrian. Kayak sahabat pusaka Jawa, ini ladrang kesatrian. Kemudian ini iras. Sahabat pusaka tahu iras ya. Iras artinya tidak ada sambungan. Ya. Oke. Ini iras. Pendoknya kuningan lamen, jenisnya plisiran. Blewah. Blewah itu karena belah begini. Ini kuningan lamen. Lamen artinya lawasan, tapi ini motifnya bunganya plisiran, sahabat pusaka Jawa. Kemudian untuk mendaknya ini lumayan spesial karena neng mata silo. Kalau kena sinar sepertinya ini berlian atau inten. Benar Mas Yudi? Iya. Ya, makanya saya bilang bermain pusaka main rongsok tapi duitnya gede. Intennya ada berapa ini? Biasanya ada 9, umumnya 9, 7 lah ya. Terus ini handle-nya Gatot Kaca Sebo. Ya, kayunya kalau ini warongkonya jenis kayu apa Mas Yudi? Kayaknya tayuman ya. Tayuman. Tayuman ini juga Handle-nya jenisnya tayuman juga, tapi ini sudah kusem banget, sahabat pusaka saya udah lamen banget. Kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, wanginya. Sahabat pusaka Jawa. Kita tangting. Ini kalau untuk pecinta keris mungkin sedikit akan lebih paham sedikit ya. Ketika ada orang yang mencintai keris itu dengan rasa. Pak Dar kenal ya? Iya. Pak Dar itu senior keris di Tegal. Itu Pak Dar berapa kali ngambil bilah pusaka sama saya. Walaupun barang itu bagus, kalau dipegang sama dia nggak nyes, nggak punya rasa, orang dituku. Barang itu dicacat sekota Tegal, nggak ada yang senang, bagi dia senang, dibayari itu Pak Dar. Iya. Ini ketika saya pegang ini, saya punya rasa ces. Modus ini, lihatnya Modus biasa, oke ya. Kita lihat dari biasa ini pucukannya Nyujen, pucukan bilahnya Nyujen, lancip sahabat pusaka Jawa, ya. Terus ini looknya ada 7, I ol san se u liu ciu 7, oke. Kemudian gonjonya sabit rontal, yang istimewa adalah kinata emas, betul Mas Yudi. Dan mulutnya diganjel sama intan juga. Di mulut naganya ini ada intan. Biasanya Mas Yudi kalau keris-keris naga ini punya filosofi. Itu kikik atau singobarong atau naga, kenapa disumpel? Untuk mengurangi nilai wingit. Biar tidak sangar gitu loh ya. Disumpel. Kalau mangaptok kan kesannya gahar. Iya. Seperti itu. Nah, saya mau tanya nih Mas Yudi selama punya keris ini ada pengalaman spiritual apa tidak? Kalau Silahkan. awal ya, Oke. memang dulu awalnya memang dari spiritual juga saya. Jadi Terus? saya nggak lama sih suka keris itu, kurang lebih dari tahun 2006. Tahun 2006. Tahun 2006 itu awalnya ya juga secara spiritual juga ya. Saya nggak tahu ternyata ada orang, saat itu saya baru punya anak satu, anak pertama itu. Nah kemudian biasa kalau bayi itu dimandiin sama ya di Dukun sama bayi. dukun bayi. Siap. Nah yang saya heran setelah dari rumah sakit pulang ke, saat itu saya di rumah mertua, Iya. masih di rumah mertua, kok selalu nangis habis maghrib sampai menjelang subuh, itu nangisnya nangis nggak wajar. Nah, saya konfirmasi kepada dukun bayinya, kenapa ini, ada apa, anak saya kok nangis terus. Oh ada yang ganggu katanya. Terus kemudian kasih macem-macem, dikasih gelang, tapi dari
merah, tali bawang merah. putih, Oh, bawang putih. terus kasih kalung yang Iya, ada subuk. kotak-kotak Subuk. itu. Kalung subuk. Nggak tahu Orang itu, Jawa bilang. Tapi tetap aja nangis. Setelah Terus? sampai satu titik saya pas lagi capek, pulang kerja, pulangnya sampai sore gitu Iya. kan. Pengennya melihat anak kok nangis terus kayak gitu Oke. setiap hari, akhirnya jadi agak sedikit emosi. Iya. Akhirnya ya ngapunten, akhirnya saya agak sedikit berujar, ya mungkin manusiawi ya kalau seorang ayah lihat anaknya disakiti kayak gitu kan nggak terima pasti. Nah tapi alhamdulillah saya saat itu masih bisa kontrol emosinya. Saya masuk, terus kemudian saya sholat. Sholat kuat Istiqoroh lah ya, minta petunjuk sama Gusti Allah. Hmm. Ini ada apa? Iya. Kenapa anak saya kayak gitu terus? Sudah hampir 1 minggu kayak gitu terus. Nah setelah itu tidak lama kemudian saya kayak perasaan kok pengen Megang keris. bukan, nggak ada terbesit masalah keris sama sekali, nggak ada saat itu. Terus? Kalau ayah memang punya warisan dari Kalau Mas ayah. Yudi ayahnya mana? Solo. Solo. Bukan, Jogja. Oh, Jogja, ya pantas Jogja. ya. Iya, Terus di belakang Pasar Beringharjo itu rumah eyang saya. Oh, gitu. situ. Rumah eyang buyut ya. Iya, dekat keraton. Terus kemudian setelah itu saya pengen sholat, tiba-tiba pengen sholat maghrib, pulang kerja itu pengen sholat di Masjid Agung Tegal. Siap. Saya sambil nunggu adzan maghrib, ternyata di belakang ada yang nepuk. Ada yang nepuk, terus ditanyain. Bahasa Solo, bahasa Indonesia aja lah. Bahasa Wetan itu Wetan. ngomongnya. Tapi saya translate Translate ya. aja. Oke. Kamu yang namanya Yudi? Iya. Saya bilang kayak gitu. Iya. Udah, kamu nggak usah banyak tanya. Sekarang kamu, ini ada titipan dari leluhurmu. Kamu pulang. Jangan dibuka di sini, buka di rumah. Saat itu saya bingung. Kenal nggak orangnya? Nggak kenal. Masya Allah. Itu saya nggak kenal siapa orangnya. Terus saya juga penasaran. Akhirnya udah, kamu nggak usah banyak tanya, kamu langsung pulang, dibilangin kayak gitu. Saya masih ingat Bang ciri-cirinya orangnya. Beliau itu yang ngasih saya masih ingat. Tapi ya saya mungkin nggak akan beberkan di sini ya. Itu privacy lah. Privacy saya. Terus kemudian habis itu beliau pamit pulang. Saya liatin. Itu langsung ngasih keris? Bukan. Oh, enggak. Ada titipan, bukan keris. Jadi bentuknya dibungkus koran. Wong beliaunya pakai kayak sarung kayak gitu yang terus sarung yang dibungkus dibuntel-buntel gitu. Terus ngasih itu, bungkus koran kayak gitu, agak kumal korannya. Ini sesuai rangka ini apa belum? Belum ada warangkonya pas itu. Bilah berarti. Bilah aja. Oke, terus saya ambil. Ya, terima kasih saya bilang kayak gitu. Bapak siapa? Nggak usah banyak tanya. Kamu udah pulang, kamu mandi, sholat di rumah kayak gitu. Sholat maghrib di rumah aja. Terus saat itu ya udah. Akhirnya saya pulang, saya mandi, habis itu maghriban, sholat maghrib. Setelah habis maghrib, saya buka lah di ruang tengahnya rumah mertua. Ibu mertua kaget. Loh, kamu bawa apa? Nggak tahu Bu, ini saya dikasih. Kamu kayak gitu, ada anak kecil, anaknya nangis terus, bawa kayak gitu. Buka, terus habis itu, setelah itu, loh, bukan yang naga. Oh, bukan. Ada Lu 13. Oh, Lu 13. Lu 13. Ya. Berarti sengkelat. waktu itu dikasihnya sengkelat. Iya, terus sengkelat. Gratis. Gratis, nggak tahu juga yang ngasih siapa. Tapi sepuh. Oke, terus. Oke, kita. Terus kemudian setelah itu saya ini dibilangin sama ibu mertua, jangan bawa sini kayak gini, ada bayi. Oh ya, ya udah, akhirnya tak kembalikan lagi, tak taruh di dapur pas itu. Nah, saya nggak paham masalah keris itu, nggak paham sama sekali. 2006 itu. Kemudian setelah itu saya bawa ke kantor lah. Di kantor saya ngelihat ada workshop di situ. workshop terus kemudian saya ngelihat karatan gitu. Mau saya gerenda itu. Maksudnya bukan apa-apa, ngilangin karat saya. Bukan apa-apa. Pada saat itu memang saya nggak paham, buta sama sekali. Tahun 2006 itu. Setelah mau saya gerenda kayak gini, loh,
dibilangin ada senior saya di kantor. Kamu ngapain? Iya. Mau saya gerinda Pak, ini ngilangin karat. Oh jangan. Loh, kenapa jangan? Ini ngilangin karat kok. Enggak, bukan kayak gitu caranya. Terus akhirnya dikasih masukan-masukan. Ini ada tekniknya kayak gini. Oh ya udah. Akhirnya nggak jadi. Tak simpen lagi sampai beberapa minggu saya bingung itu. Ini caranya gimana? Nggak paham. Terus kemudian diinformasikan juga sama teman saya, senior saya juga. Ini harusnya dikasih tempat warung kok. Bingung, wong saya nyuci aja nggak bisa, apalagi ngasih warung kok bikinnya gimana? Saya udah nggak ada. Berarti itu sengkelat ya, bukannya Naga Sapto ya? Bukan. Yang Naga Sapto juga ada, tapi ada ininya sedikit. Kalau yang Naga Sapto bagaimana? Kalau yang Naga flashback. Jadi ini kan tadi Mas Yudi cerita awal-awal pertama mendapatkan sebilah pusaka dan sampai cinta, sampai mengkoleksi banyak pusaka. Awalnya dari spiritual. Bahasanya mungkin begini sahabat pusaka Jawa. Kan ada satu jargon di orang-orang Tosanaji bahwasanya pusaka itu mencari sendiri tuannya. Kenyataannya Mas Yudi ketika terjadi satu masalah pribadi, ketika mempunyai anak satu, orang tidak kenal ngasih bilahnya saja. Itu bisa jadi, yang jelas itu sudah rekayasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdirnya ya. Cuman kan mungkin juga memang dari leluhurnya, karena orang itu bisa tahu kamu namanya Yudi. Betul. Ini kita bicara fair ya di dunia ini, yang kalau itu tahayul. Tahayul kalau Anda mau tidak mempercaya, tapi kejadian ini ada sama Mas Yudi dan orangnya ada. Karena di dunia ini ada dua dimensi. Pertama dimensi makhluk astral, satu dimensi kita, dimensi kasar, materi. Yang satu kan imateri, energi, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Kalau saya sih berkeyakinan memang itu sudah jodohnya Mas Yudi, garis sengkelatnya. Nah, kalau untuk yang Naga Sapto ini, ya, kalau yang Naga Sapto ini sebenarnya ini dulu dipegang oleh seorang kolektor. Terus? Kemudian saya tidak tahu kenapa dia beliau kok kelihatannya sih sama saya. Nah, saya diajak main ke sana di ini, terus setelah itu saya suruh buka beberapa koleksi pusakanya beliau. Saat itu saya lihat. Lah, memang kerisnya pusakanya bagus-bagus, istimewa. Tapi kok saya lain dengan ini. Saat pertama kali saya buka, ini Mas Yudi, monggo silahkan barangkali mau lihat. Oke, saya tak lihat. Saya buka, itu langsung muncul sinar biru. Demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak tahu itu kok kenapa mata saya itu kayak lihat biru. Ya, jadi memang ada. Saya punya teman di Kediri, kalau itu namanya Mbah Kung. Dia punya tombak rontek. Tombak itu tadinya mau dijual. Begitu difoto, bilanya keluar biru. Ini Mbah Kung kalau lihat video saya benar Mas O bilang. Sekarang nggak dijual, disimpan. Dia keluar aura birunya, titik biru. Mungkin sama, tapi kalau Mas Yudi, cuman Mas Yudi aja yang lihat bisa silau gitu ya. Jadi gini, sahabat pusaka Jawa. Kan pusaka itu sering saya jabarkan bahwasanya kadang pusaka mempunyai roh. Dalam arti roh begini. Ruh yang mempunyai satu energi. Karena apa? Pembuatannya pun tidak asal-asalan. Ada doanya, ada apa. Gitu. Kadang ada isi makhluk halusnya, ada yang induksi diisi dengan ilmu, ada yang dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau Naga Sapto, kita kembali ke Naga Sapto ya, Mas Yudi. Ini dengan pucukan yang nyujen, gonjonya sabit rontal, kelengan, luk 7 memperlambangkan adalah diharapkan pemilik keris ini setiap omongannya, pembicaraannya akan mempengaruhi lawannya. Jadi biasanya kalau dengan pembicaraan lawan kebanyakan adalah ya untuk orang-orang yang agar disegani di lingkungannya lah ya, kayak pemimpin. Dan kalaupun dia bentak atau menghardik, ya orang mengkeret lah, punya wibawa yang besar. Dari segi omongan saja besar. Kelengan sendiri, kalau pamor kelengan itu adalah kalau orang Melayu bilang besi mata hitam, atau kalau orang Jawa Timur bilang wono ayu. Kalau orang Malaysia bilang besi mata hitam atau besi hitam. Terus kalau kita pengawak wojo, kelengan satu barang. Jadi
Kenapa saya jabarkan begini? Barangkali saya sering mengungkapkan, kenapa Mas Oko sering mengulang-ulang? Karena subscriber saya kan pertama barangkali, oh ternyata ya kelengan ya wono ayu, pengawak wojo ya wono ayu, ya kan, yang ini tidak berpamor. Nah, kalau tidak berpamor sendiri, sebetulnya kalau tua dan angsana sebagai pencinta keris adalah sebagai untuk kestabilan jiwa. Agar orangnya lebih stabil. Biasanya orang-orang yang kelengan itu ya biasanya lebih stabil gimana sih ya? Mantep lah ya. Tidak labil. Seperti itu. Dan kalau dapur kelengan, kalau untuk pengantin baru dilarang biasanya untuk pengantin untuk bawa keris dapur kelengan nggak boleh. Karena dipercaya kalau pengantin itu nanti susah untuk memperoleh keturunan. Walaupun dulu kan begini, di Jawa itu setiap anak laki-laki lahir kan dibikinkan keris. Makanya keris banyak. Nanti sampai dewasa kan keris itu. Nah, setelah dewasa kan dia menikah, keris itu dibawa. Tapi kalau tidak berpamor, itu walaupun punya dia atau punya bapaknya nggak boleh dipakai. Mesti pinjam keris yang baru pamor lah. Karena mempunyai kepercayaan bahwasanya kalau pengantin ketika melaksanakan acara resepsi pengantin dengan dapur pamor kelengan nanti akan susah mendapatkan keturunan. Itu anggapan masyarakat. Untuk percaya tidaknya kan ini saya sekedar memberikan. Seperti itu. Nah, berarti ini kalau dilihat dari ricikan tangguh, ini seloroknya biru. Hitam kebiruan sahabat pusaka Jawa. Kalau lihat dari pasikutan ya. Dari eluk, dari garap ya. Ini kalau dilihat sejarah sih PB7 ini mirip-mirip Senopaten atau Majapahit. Nggak, coba masih di sini lah yang punya lah. Walaupun Naga Sapta tenarnya pada PB7 ya Mas Yudi. Cuman mungkin kan begini kan, kemarin saya pernah pegarap. Sebenarnya kita lebih di mana sih estimasi kira-kira. Stilasi atau gaya gambaran, umpamanya begini, empu sekarang pun bisa garap model gaya-gaya Majapahitan, gaya-gaya Kediri, kan gaya, kan? Tapi bikinannya sekarang lah, yang ini bisa jadi PB7 tapi gaya Majapahit, atau bisa jadi memang tapi yang tidak bisa dibedakan adalah material besinya, yang tidak bisa dibohongi, itu. Nah, ini kalau dilihat dari gayanya ya gaya-gaya Majapahit dan Senopaten, karena bilanya wingit, kecil, ramping, pasikutannya sinengker. Ini dilepas Mas Yudi. Apanya? Saya lepas di sini aja. Sahabat pusaka Jawa, ini bilanya panjang berapa? 33-an. Ya. Kurang lebih saya nggak pernah ngitung. Kayaknya 3435 lah. 3435 ini kecil. Nggak betul besar. Tapi ini kalau Naga Sapto yang punya Keraton Solo itu kan agak besar. Dia bilahnya tebal. Terus kedua badannya pun ada full semua emasnya. Seperti itu. Tapi setidaknya Mas Yudi ini saya anggap ini memang keris sepuh. Walaupun kalau menurut PB itu kan tangguh nem-neman ya. Tapi barang dianggap sepuh adalah umur 200 tahun. Ya udah. Walaupun sekarang saya mau tanya tangguh Kamardikan, nanti 200 tahun kemudian ya Kamardikan tangguh juga. Udah sepuh juga. Sepuh juga, ya kan? Jadi jangan sahabat pusaka Jawa jangan pernah ragu untuk mengoleksi. Koleksilah sekarang, nanti buat anak cucu. Beli yang Kamardikan 200 tahun kemudian next time. Oke ya Mas Yudi ya. Oke sahabat pusaka Jawa, saya review ulang biar sahabat pusaka Jawa tahu ini Naga Sapta. Ini Naga Sapta tergolong naga yang banyak dicari dan putranya banyak sekali. Tapi yang putranya itu biasanya bilahnya full sisik ya. Kinata emas juga, kalau ini bawahnya saja. Ya. 15 tahun lumayan lah ya. Ini sayangnya udah diwarisin ke anaknya karena anaknya mintanya ini dulu. Oke sahabat pusaka Jawa, jadi saya rangkum dari sini begini. Jadi rangkuman dari keris ini dengan pamor kelengan, kemudian pamor kelengan dengan luk 7 dengan naga, berarti begini. Ini sebenarnya sinkron.
Naga melambangkan kekuasaan, Mas Yudi. Pemimpin yang besar. Luk 7 melambangkan, diharapkan pemiliknya setiap omongannya ditakuti, mempengaruhi lawan, entah bawahan ataupun lawan. Jadi pas, naga pemimpin, Luk 7-nya mendukung untuk biar dia punya power di omongan. Seperti itu. Dan kelengan itu adalah di dalam rumah tangga itu lebih stabil secara emosi maupun secara status sosial. Lebih tentram lah ya. Jadi ini bolehlah diwarisin. Nanti saya lihat kondisi Mas Yudi, kalau Kanjeng Kiai butuh anak tak dolan bae. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan, ini bagus lah ya. Ini Mas Yudi termasuk kolektor, semoga Mas Yudi bertambah koleksinya. Amin. Ya, moga-moga tidak jadi dipindah ke Kalimantan. Biar bisa nge-review lagi. Kalau pindah di Kalimantan udah selesai. Paling ini video kenangan buat dari Mas Yudi. Oke, sahabat Pusaka Jawa, tidak panjang lebar, kita akhiri dulu percakapan kita tentang keris Naga Sapta yang penuh dengan intrik. Pada awalnya penciptaan Naga Sapta itu tadi sudah jelaskan dari awal, bahwasanya manusia ketika mentok pun harus kepada penciptanya. Ya kan? Penciptanya dikembali. Tadi Mas Yudi cerita sama, berarti mentok sholat maghrib dingin keris. PB7 ketika dapat himpitan politik dari VOC atau Belanda, akhirnya dia mencari jalur spiritual, akhirnya dia mendapat satu kayak wangsit untuk membabar keris naga Luk 7 dengan 7 bilah dengan motif yang berbeda untuk dibabar untuk ini kepolitikannya dia, kekuasaannya dia. Oke, dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa. Mas Budi silakan. Ya. Ngasih pesan-pesan ke sahabat Pusaka Jawa. Baik, mungkin sedikit saja saya berpesan. Jadi ini adalah sebuah pusaka, tapi jangan terlalu kita mendewakan. Siap. Ya. Siap. Ini hanya sebuah benda. Siap. Tetap kita minta petunjuk, minta kalau misalkan berdoa juga kepada Yang Maha Kuasa. Siap. Itu siap. saja. Siap. Oke. Jadi ini hanya sebuah sarana wasilah saja. Wasilah. Tapi tetap kita Ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak contoh, kita mau ke Jakarta, jalan juga bisa. Pengen lebih cepat pakai sepeda motor, pengen cepat lagi pakai mobil, pengen cepat lagi pesawat. Wasilah ya. Yang mengantarkan pesawat. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang, kalau enggak jadinya ngusek nang dalan. Dari situ saya itu saja, oke. Sahabat Pusaka Jawa, semoga dari tayangan ini ada nilai tuntunannya dan edukasi untuk sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa biar tahu Naga Sapta apa, wujudnya sudah ada. Oke, kita next time kita akan bahas dapur yang lain yang kepunyaan Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.